Guten Tag alle, di sini kami akan mempresentasikan seputar Hamburg. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sola Gracia Evelyn Emanuela dengan NIM akhir 053 dan rekan saya Gloria Patricia Katarina Boru Pasaribu dengan NIM akhir 073. Baik, di sini saya Gloria Patricia akan menjelaskan di slide pertama sejarah. Hamburg adalah salah satu kota terbesar dan paling penting di Jerman dengan sejarah panjang yang kaya. Asal-usul dan abad pertengahan awal mula, yakni wilayah Hamburg pertama kali dihuni oleh suku-suku Germanik dan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. 808 Masehi, Kaisar Charlemagne membangun sebuah benteng bernama Hammaburg untuk menghadapi serangan bangsa Viking dan memperluas kristenisasi ke utara. 834 Masehi, Hamburg diangkat menjadi keuskupan agung, menandai pentingnya kota ini dalam penyebaran agama Kristen di Eropa Utara. Abad ke-13 sampai 17, Hamburg menjadi anggota penting dari Hanseatic League, jaringan dagang kota-kota pelabuhan di Eropa Utara. Status ini menjadikannya pusat perdagangan internasional. Dan pada masa modern awal, 1618 sampai 1648, perang 30 tahun. Hamburg relatif tidak terpengaruh secara fisik karena posisinya netral dan malah makmur sebagai pusat pengungsian dan perdagangan. Abad ke-19, yakni tahun 1806 sampai 1814, diduduki oleh pasukan Napoleon, tetapi kemudian kembali merdeka. Dan 1871 menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman setelah penyatuan Jerman. Akhir abad ke-19, pelabuhan Hamburg berkembang pesat, menjadikannya pelabuhan terbesar di Jerman dan salah satu yang tersibuk di dunia. Abad ke-20, Perang Dunia II. Hamburg mengalami kehancuran besar akibat pengeboman sekutu, terutama dalam Operasi Gomorrah, yakni 1943. Pasca perang, dibangun kembali dan cepat dan berkembang menjadi kota industri dan pelabuhan modern. Kemudian ada era kontemporer. Kini Hamburg dikenal kota pelabuhan terbesar di Jerman atau Pelabuhan Hamburg, pusat media, budaya, dan teknologi. Kota bagian atau negara bagian dalam struktur federal Jerman. Kemudian di slide selanjutnya yaitu peta dan letak geografis. Poin pertama ada topografi dan alam. Wilayah kota didominasi oleh dataran rendah dan delta sungai yang membuatnya cocok untuk pelabuhan besar, memiliki banyak danau dan kanal, termasuk Danau Alster yang terletak di pusat kota, menambah daya tarik visual dan rekreasi. Tanahnya sebagian besar aluvial dan wilayah selatan kota lebih rentan terhadap banjir pasang laut. Poin 2, ada sungai dan perairan. Sungai Elbe adalah arteri utama yang menghubungkan Hamburg dengan Laut Utara, memungkinkan kapal besar masuk ke pelabuhan. Kota ini juga memiliki 2 cabang sungai Alster dan ratusan kanal, lebih banyak dari Venesia, menjadikan Hamburg sebagai kota air. Ketiga, iklim. Hamburg beriklim maritim, sedang, yang musim dingin yang sejuk dan musim panas yang ringan. Curah hujan merata sepanjang tahun dan kabut serta angin laut cukup sering terjadi. 4. Luas wilayah. Total luas wilayah Hamburg sekitar 755 km persegi. Poin 5. Wilayah. Wilayah ini terbagi menjadi 7 distrik utama, Bezirke, dan lebih dari 100 kawasan kota, Stadtteile. Geografi Hamburg menjadikan kota ini pusat pelayaran alami dan mendukung peran historisnya sebagai kota pelabuhan dan perdagangan dunia. 6. Batas wilayah. Hamburg berbatasan dengan Schleswig-Holstein di utara dan timur, Niedersachsen, Lower Saxony di selatan dan barat. Binnen Alster, kota ini memiliki hubungan erat dengan air dalam tata ruang, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya yakni budaya dan seni. Yang pertama, musik. Hamburg memiliki tradisi musik klasik yang kuat. Salah satu tokohnya adalah Johannes Brahms, komposis besar abad ke-19 yang lahir di kota ini.
warisan musik klasiknya tetap hidup melalui berbagai konser dan lembaga musik bergengsi. Salah satu simbol penting dunia musik di Hamburg adalah Elbphilharmonie, sebuah gedung konser futuristik yang dibangun di atas bangunan pelabuhan lama. Diresmikan pada tahun 2017. Elbphilharmonie telah menjadi ikon arsitektur dan pusat kegiatan musik klasik dan eksperimental. Akustiknya yang luar biasa menjadikannya salah satu gedung konser terbaik di dunia. Selain itu, Hamburg memiliki ekosistem musik yang sangat hidup. Kota ini merupakan tempat lahirnya berbagai genre musik modern, termasuk rock, jazz, elektronik, dan techno. Festival musik seperti Reeperbahn Festival, salah satu festival musik dan industri kreatif terbesar di Eropa, menjadi bukti kuat bahwa musik kontemporer mendapat tempat penting di kota ini. Klub-klub malam dan venue musik di kawasan St. Pauli dan Schönenviertel juga aktif menyelenggarakan pertunjukan musik lokal maupun internasional. Yang kedua, teater dan opera. Dalam bidang seni pertunjukan, Hamburg memiliki reputasi tinggi, terutama melalui Hamburg Kiste. Staatsoper, salah satu gedung opera tertua di Eropa, yang didirikan pada abad ke-17. Opera ini menawarkan berbagai produksi berkualitas tinggi, baik karya klasik maupun kontemporer, dan menjadi tuan rumah bagi banyak musisi serta penyanyi opera ternama di dunia. Di luar opera, terdapat pula jaringan teater yang luas, mulai dari teater besar hingga teater independen. Thalia Theater dan Deutsches Schauspielhaus merupakan dua teater utama yang terkenal karena pementasan drama klasik dan modern dengan kualitas artistik tinggi. Selain itu, banyak teater kecil dan komunitas seni yang berkembang di wilayah urban seperti Altona dan Ottensen, yang menjadi ruang eksperimen bagi seniman muda dan inovatif. Yang terakhir, ketiga, museum dan galeri seni. Hamburg juga memiliki kekayaan dalam dunia seni rupa dan sejarah. Kunsthalle Hamburg adalah salah satu museum seni terpenting di Jerman, dengan koleksi karya seni Eropa dari abad pertengahan, Renaissance, Barok, hingga seni modern dan kontemporer. Karya-karya seniman besar seperti Caspar David Friedrich, Max Liebermann, dan Edvard Munch menghiasi dinding-dindingnya. Di bidang sejarah maritim, International Maritime Museum menjadi sorotan utama. Terletak di sebuah gudang pelabuhan bersejarah, museum ini menyimpan lebih dari 40.000 benda koleksi dan lebih dari 1 juta foto yang mendokumentasikan sejarah pelayaran dunia, termasuk kontribusi Hamburg sebagai pelabuhan internasional. Hamburg juga dikenal sebagai kota yang mendukung seni kontemporer dan budaya urban. Galeri-galeri seni di bawah Karolinenviertel dan Hafen City sering menampilkan karya-karya eksperimental, instalasi seni, serta pameran yang mencerminkan isu-isu sosial dan lingkungan masa kini. Slide berikutnya ada sosial dan multikultural. Poin pertama ada multi-etnis. Sebagai kota pelabuhan internasional, Hamburg telah menjadi titik masuk dan tempat tinggal bagi banyak komunitas migran sejak abad ke-20. Saat ini, lebih dari 30% penduduk Hamburg berasal dari latar belakang migrasi. Komunitas Turki merupakan salah satu kelompok terbesar, diikuti oleh imigran dari negara-negara Arab, Asia Selatan, dan Tenggara, serta berbagai negara Afrika. Pengaruh budaya ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan kota, dari kuliner, bahasa sehari-hari, hingga bentuk ekspresi seni. Restoran Turki, kedai falafel Arab, toko Asia, dan warung Afrika tersebar di seluruh kota, khususnya di distrik seperti Wilhelmsburg, St. George, dan Altona, yang dikenal sebagai kawasan multikultural. Poin 2 ada festival budaya multikultural. Hamburg secara aktif merayakan keberagaman melalui berbagai festival dan acara budaya. 2 festival yang menonjol adalah pertama, Altona-Lim merupakan festival seni dan budaya terbesar di Hamburg bagian barat. Acara ini menampilkan pertunjukan musik, teater jalanan, kuliner dunia, serta pameran seni rupa. Altona-Lim menjadi ajang pertemuan antara komunitas lokal dan internasional yang hidup berdampingan di distrik Altona. Ada juga Hafengeburtstag,
Merayakan ulang tahun pelabuhan Hamburg setiap bulan Mei. Festival ini menjadi simbol keterbukaan kota terhadap dunia. Selain parade kapal dan pesta maritim, Hafengeburtstag juga menampilkan panggung musik dan stand kuliner dari berbagai negara, mencerminkan semangat multikultural Hamburg sebagai kota pelabuhan global. 3. Ada budaya kafe dan kehidupan malam. Hamburg memiliki kehidupan sosial yang sangat aktif yang tercermin dalam budaya kafe dan hiburan malamnya. Kultur kafe di Hamburg tidak hanya sekedar tempat minum kopi, melainkan ruang sosial tempat warga kota berdiskusi, bekerja, dan berinteraksi lintas budaya. Kafe-kafe alternatif di Hanseviertel-Coach dan Ottensen menjadi pusat kehidupan kreatif dan multikultural. Sementara itu, Reeperbahn yang terletak di distrik Sante Pauli merupakan salah satu kawasan hiburan malam paling terkenal di Eropa. Dahulu dikenal sebagai kawasan lampu merah, kini Reeperbahn telah berevolusi menjadi pusat budaya malam yang inklusif dan dinamis. Bar, klub musik, teater kabaret, dan galeri seni di kawasan ini mencerminkan keberagaman ekspresi sosial dan budaya yang ada di Hamburg. Selanjutnya yakni gaya hidup sehat, budaya bersepeda dan transportasi ramah lingkungan. Hamburg secara aktif mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti pada gambar. Budaya bersepeda sangat berkembang. Dengan jaringan jalur sepeda yang luas dan terintegrasi dengan baik, kota ini memiliki banyak jalur hijau yang aman dan nyaman, memungkinkan warga berpergian ke tempat kerja, sekolah, atau sekedar rekreasi tanpa kendaraan bermotor. Selain itu, sistem penyewaan sepeda publik seperti Stadtrat Hamburg sangat populer dan mudah diakses. Selain sepeda, transportasi umum di Hamburg termasuk kereta U-Bahn, S-Bahn, bus, dan kapal feri sangat efisien dan berkelanjutan. Pemerintah kota terus berinvestasi dalam energi bersih dan teknologi rendah emisi untuk armada transportasi publik, termasuk pengenalan bus listrik dan rencana pengurangan kendaraan berbahan bakar fosil secara bertahap. Slide selanjutnya, yakni lingkungan, ruang hijau, taman, dan danau kota. Hamburg dikenal sebagai salah satu kota terhijau di Jerman. Lebih dari 40% wilayah kota terdiri dari ruang terbuka hijau, taman, dan badan air. Dua ikon lingkungan yang ada di kota yang terkenal adalah Planten und Blumen, kota atau taman kota yang luas di pusat Hamburg ini menawarkan keindahan lanskap, kebun botani, pertunjukan air mancur musikal, dan arena bermain yang ramah keluarga. Tempat ini menjadi ruang publik penting untuk relaksasi, olahraga, dan interaksi sosial. Kemudian ada Alstersee atau Danau Alster. Danau buatan yang berada di jantung kota ini bukan hanya daya tarik visual, tetapi juga pusat rekreasi warga. Aktivitas seperti mendayung, berlayar, atau sekedar berjalan kaki di sekitar danau merupakan bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Hamburg. Kawasan di sekitar Alster juga menjadi tempat populer untuk piknik, bersepeda, dan olahraga pagi. Selain itu, kota ini memiliki banyak tanaman lingkungan di distrik perumahan seperti Stadtpark, Park, dan area hijau di sekitar Sungai Elbe, yang memperkaya kualitas udara dan menghadirkan suasana alami di tengah kehidupan urban. Hamburg telah diakui sebagai European Green Capital oleh Uni Eropa pada tahun 2011, sebuah pengakuan atas komitmen kota ini terhadap keberlanjutan. Warga Hamburg memiliki tingkat kesadaran ekologis yang tinggi, terlihat dari partisipasi aktif dalam pemilahan sampah, konsumsi energi terbarukan, dan penggunaan produk ramah lingkungan. Kota ini juga menjadi pelopor dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui proyek-proyek seperti Hafen City, distrik baru yang dibangun dengan prinsip-prinsip arsitektur hijau, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kemudian ada proyek hijau komunitas seperti kebun kota atau urban gardening, pasar lokal organik, dan inisiatif daur ulang yang tumbuh di berbagai lingkungan kota. Hamburg juga memiliki kebijakan ambisius untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Banyak bangunan baru dan kawasan perumahan menerapkan standar konstruksi hijau atau green building, termasuk penggunaan panel surya dan insulasi termal. Slide selanjutnya ada kuliner khas Hamburg. Pertama, Fischbrötchen.
atau roti isi ikan, makanan jalanan khas pelabuhan. Salah satu makanan paling ikonik di Hamburg adalah Fischbrötchen, yaitu roti lapis berisi ikan laut segar seperti herring, makrel, salmon, atau ikan bakar lainnya. Roti ini biasanya diisi dengan bawang, acar mentimun, daun selada, dan saus seperti remoulade atau mayones. Fischbrötchen tidak hanya sekedar camilan, tetapi merupakan simbol identitas kota pelabuhan. Anda dapat menemukan makanan ini di kios-kios sekitar pelabuhan Landungsbrücken, pasar ikan Fischmarkt, dan stasiun kereta. Bagi banyak orang, Hamburg menyantap Fischbrötchen di tepi sungai Elbe sambil menikmati pemandangan kapal yang lalu lalang adalah bagian dari gaya hidup khas kota ini. 2. Ada hidangan laut dan pengaruh kuliner Skandinavia. Kuliner Hamburg sangat menonjolkan hasil laut menu khas lainnya termasuk lapskaus, hidangan tradisional pelaut yang terdiri dari campuran kentang tumbuk, daging kornet, dan bit merah. Disajikan dengan telur mata sapi, acar, dan ikan herring asin. Meski tampilannya tidak selalu menggugah selera, rasanya unik dan kaya akan sejarah maritim. Panfish, ikan filet yang digoreng dalam wajan bersama kentang dan saus mustard, sering ditemukan di restoran tradisional Hamburg. Karena letaknya dekat dengan Denmark dan kawasan Skandinavia, banyak elemen kuliner Nordik masuk ke dapur Hamburg, seperti penggunaan ikan asap, roti gandum hitam, dan bumbu khas laut utara. Restoran modern di Hamburg sering menyajikan hidangan laut dengan teknik dan estetika khas masakan Nordik kontemporer. 3. Ada pasar makanan mingguan dan street food festival. Hamburg juga memiliki budaya pasar makanan yang sangat aktif dan beragam. Wochenmarkt atau pasar mingguan. Pasar seperti Isemarkt yang berada di bawah lintasan U-Bahn di distrik Eppendorf menawarkan berbagai produk lokal segar, mulai dari sayur, ikan, keju artisan, hingga roti buatan tangan. Pasar ini menjadi tempat interaksi sosial sekaligus penopang gaya hidup sehat warga Hamburg. Street Food Festival. Dalam beberapa tahun terakhir, Hamburg menjadi tuan rumah berbagai festival makanan jalanan yang menampilkan kuliner dari seluruh dunia. Acara seperti Santo Pauli Street Food Session atau festival di kawasan Schlafstoff menghadirkan truk makanan dan gerai-gerai kreatif yang menyajikan mulai dari burger vegan, masakan Asia, hingga fusion Jerman Meksiko. Festival ini mencerminkan semangat kuliner Hamburg yang terbuka, eksperimental, dan multikultural, sekaligus memperlihatkan tren makanan berkelanjutan dan lokal. Kemudian ada budaya maritim. Warisan Liga Hansa merupakan akar maritim yang sangat kuat. Hamburg merupakan anggota penting dari Liga Hansa atau Hanseatische Liga, yaitu jaringan kota dagang di Eropa Utara pada abad pertengahan, yakni abad ke-13 hingga ke-17. Keanggotaannya memperkuat posisi Hamburg sebagai pusat logistik dan perdagangan lintas benua. Dalam periode ini, kota berkembang pesat melalui aktivitas ekspor-impor barang seperti rempah-rempah, kain, dan ikan asin. Sejak kejayaan tersebut masih terasa dalam infrastruktur pelabuhan dan sistem perdagangan modern yang diwariskan dari era Hansa. Kemudian, budaya maritim yang kedua ada Speicherstadt. Salah satu simbol paling nyata dari budaya maritim Hamburg adalah kawasan Speicherstadt. Speicherstadt adalah kompleks gudang terbesar di dunia yang dibangun di atas tiang kayu di kanal-kanal pelabuhan Hamburg. Dibangun antara tahun 1883 dan 1927. Kawasan ini dulunya digunakan untuk menyimpan kopi, teh, rempah-rempah, dan karpet dari seluruh dunia. Dengan arsitektur bergaya neogotik dari bata merah, jembatan-jembatan kanal dan fotogenik, dan fungsi logistiknya yang historis, Speicherstadt telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2015. Kini, banyak gudang telah diubah menjadi museum, galeri, dan pusat kebudayaan seperti miniatur Wonderland dan Internationales Maritimes Museum. Kemudian yang terakhir, budaya maritim festival pelabuhan dari tradisi maritim, Hafengeburtstag atau festival tahunan ulang tahun pelabuhan yang digelar pada bulan Mei. Budaya maritim Hamburg hidup dan berkembang dalam berbagai bentuk festival dan perayaan. Hafengeburtstag atau ulang tahun pelabuhan dirayakan setiap bulan Mei
Ini adalah festival maritim terbesar di dunia. Festival ini menampilkan parade kapal dari berbagai negara, kapal layar antik, pertunjukan angkatan laut, konser terbuka, dan pesta kembang api di pelabuhan. Warga dan turis tumpah ruah merayakan hubungan historis dan emosional kota dengan laut. Harbourfront Literature Festival, sebuah festival sastra tahunan yang diadakan di lokasi-lokasi pelabuhan, memperkuat kesan bahwa pelabuhan bukan hanya tempat bongkar muat, tetapi juga ruang budaya. Parade kapal dan regata, kegiatan rutin seperti parade kapal layar atau regata di Sungai Elbe dan Danau Ulster memperkuat keterhubungan warga dengan air sebagai elemen vital kota. Untuk memperdalam pemahaman tentang budaya maritim, Hamburg memiliki berbagai institusi penting, seperti Internationales Maritimes Museum terletak di Speicherstadt. Museum ini menyimpan lebih dari 40.000 model kapal, dokumen sejarah, dan artefak maritim. Ini adalah museum maritim terbesar di sebuah dunia dan mencerminkan kekayaan sejarah pelayaran dari zaman kuno hingga era modern. Museum Schiff Rijmers dan Cap San Diego, dua kapal bersejarah yang kini menjadi museum terapung dan dapat dikunjungi di dermaga pelabuhan. Rijmers adalah kapal layar dari abad ke-19, sementara Cap San Diego adalah kapal kargo dari era pasca perang. Di slide terakhir ada Trendstadt Hamburg. Pertama ada fashion dan desain alternatif. Mode jalanan atau street fashion di Hamburg mencerminkan karakter kota yang kosmopolitan dan individualistis. Pakaian vintage, desain lokal, keberanian untuk berekspresi menjadi bagian dari identitas gaya hidup urban Hamburg. Budaya pop juga tumbuh pesat, mulai dari komunitas kreator konten digital hingga panggung seni alternatif yang merayakan keberagaman dan kebebasan berekspresi. Kemudian ada kawasan urban yang inovatif. Kawasan seperti Schanzenviertel dan Carolinenviertel telah berkembang menjadi pusat kehidupan urban yang sangat digemari oleh anak muda, seniman, dan wirausahawan kreatif. Di sini toko-toko konsep, kafe-kafe unik, butik mode independen, serta street art menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan malamnya yang semarak dengan bar-bar bergaya alternatif dan klub musik elektronik menciptakan suasana yang sangat khas dan trendy. Kemudian poin yang ketiga ada kehidupan malam dan musik. Reeperbahn, kawasan hiburan legendaris di distrik St. Pauli, telah berevolusi dari kawasan lampu merah menjadi pusat seni, musik, dan kehidupan malam. Festival seperti Reeperbahn Festival menjadi ajang penting bagi musisi dan pelaku industri kreatif internasional, menjadikan Hamburg sebagai kota yang terus bergerak mengikuti tren global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.